Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya di segmen catatan segalang tanah yang kali ini di episode yang ke-10. Pagi hari ini di luar sedang hujan, tidak lebat tapi lumayan mengganggu aktivitas yang seharusnya saya lakukan di pagi hari ini. Jadi saya pikir daripada melamun, termenung, sebaiknya saya membuat konten video ini yang sudah 2 minggu ya tidak saya kerjakan. Ada saya beberapa kali membuat video kemarin-kemarin setelah berhasil sedikit bisa mengumpulkan semangat untuk kembali meneruskan rencana saya membuat channel saya ini, channel Segalang Tanah, bisa lebih produktif dan menghasilkan. Di luar hujan dan saat ini saya sedang berada di rumah bibit milik teman saya, Black. Berulang-ulang kali saya ucapkan syukur, sungguh saya sangat senang diberi kesempatan untuk menjadi seorang petani berkebun selama 4 bulan terakhir ini dengan timun dan tomat tentu saja. Walaupun ya hasilnya jauh-jauh dari harapan. Nah, bicara soal harapan, di catatan Segalang Tanah kali ini saya ingin sekali bicara soal pahit manisnya sebuah harapan. Lebih banyak pahitnya sih untuk saat ini. Jadi sebagaimana yang teman-teman ketahui yang sudah lama mengikuti channel saya, pasti paham dinamikanya. Dan bagi siapapun, para petani pekebun pasti memahami juga masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani terutama yang pemula. Nah, kemarin ketika pertama kali saya bercocok tanam dari 165 bibit, kemudian hanya hidup separuhnya, saya belum terlalu berkecil hati karena saya anggap itu kesalahan pemula. Tidak mungkin langsung perfect. Nah, harapan saya kemudian ketika saya kembali menyemai bibit tomat sebanyak sekitar 1.750-an, jelas 10 kali lipat dari apa yang saya semai di awal. Tentu besar harapan saya agar ini berhasil. Setidaknya keberhasilannya separuh dari itu. Dari 1.700-an setidaknya ada 1.000 yang berhasil. Atau paling tidak 700-800 bibit yang berhasil tumbuh dan bisa saya pelihara, rawat, lalu kemudian 3 bulan kemudian saya petik panen hasilnya. Itu tentu saja harapan saya. Apalagi saya pikir dengan belajar dari kesalahan pada pembibitan pertama, kemudian perawatan pertama, saya pikir tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan itu lagi. Tapi kenyataannya ternyata jauh dari harapan. Sayangnya begitu. Saat ini kondisi tanaman tomat yang saya semai 1.500-an, 1.700-an itu jumlah yang bertahan saat ini dan masih terus berkurang melihat kondisi tanaman yang di lapangan saat ini. Itu hanya tersisa sekitar 150-an, bahkan kurang. Ini udah berapa kali saya ceritakan. Beberapa kali juga saya ceritakan, itu artinya keberhasilan saya cuma 10%. Kalau dilakukan perbandingan dengan yang saya semai pertama kali, jelas justru ini bukan sebuah kemajuan, bukan sebuah perbaikan dari apa-apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Saya pikir saya sudah tahu kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak saya lakukan. Lalu, namun kemudian saya masih saja ternyata melakukan kesalahan-kesalahan itu dan menemukan kesalahan-kesalahan baru yang saya perbuat dengan bodohnya. Yang pertama, saya jelas-jelas masih melakukan kesalahan dengan terlambat memindahkan bibit tanaman di pot tray ke galangan tanah saya. Masih sekitar 1 bulan juga prosesnya. Yang berbeda adalah kenapa saya tidak bisa memperbaiki kesalahan itu, karena jumlah galangan yang saya buat jauh lebih banyak. Sehingga proses waktu untuk pembuatannya lebih banyak memakan waktu, walaupun dengan kemampuan saya yang sudah lebih maju dalam membuat galang tanah, tapi karena jumlahnya 5-6 kali lipat dari galangan yang saya bikin di awal, membuat kesalahan saya untuk jangan sampai terlambat memindah tanamkan bibit ke galangan, itu saya ulangi lagi. 1 bulan jaraknya. Sehingga banyak, apalagi waktu itu musim kemarau sekali, ekstrim, ya, banyak bibit-bibit yang layu, kering, dan juga pada waktu proses perawatan bibit-bibit tersebut selama 1 bulan, ada satu kesalahan kecil yang
sangat-sangat bodoh yang tidak seharusnya saya lakukan. Apa itu? Untuk menyiram tanaman pada waktu musim kemarau itu, untuk bibit saya memakai ember bekas sisa pengadukan NPK. Dan itu belum sepenuhnya bersih dari NPK tersebut. Saya pakai untuk menyiram bibit-bibit tomat saya pada waktu itu. Saya pikir tidak masalah lah, hanya dalam porsi kecil. Tapi setelah 3-4 hari kemudian mulai nampak bibit-bibit yang menguning bahkan kehitaman. Persis seperti yang saya lihat di tanaman-tanaman saya sebelumnya apabila kelebihan pupuk NPK. Celakalah saya. Dan sampai sekarang pun tanaman-tanaman yang masih bertahan lalu kemudian perlahan-lahan mati memiliki ciri-ciri yaitu seperti kelebihan pupuk NPK. Karena secara dalam bentuk ukuran dan kekuatan akar, bibit-bibit yang cuma baru berumur 1 minggu lebih itu tidak biasa sembarangan kita berikan pupuk NPK. Tapi kenyataannya saya melakukan kesalahan kecil itu yang berakibat fatal. Nah, ada kesalahan lain juga yang di luar kekuasaan saya. Belum benar-benar terbukti, tapi saya memiliki keyakinan bibit yang saya pakai itu mendekati tanggal kadaluarsanya. Saya yakin itu mempengaruhi kualitas bibit ketika disemai, tumbuh, dan bertahan. Jadi sekali lagi bayangkan, dari 1750, 1500, turun menjadi 500, 400, lalu kemudian 150 yang bertahan. Itu kita sebagai petani tentu merasa benar-benar kecewa, terutama pada diri sendiri. Karena tidak mampu memenuhi harapan-harapan yang kita pupuk. Saya sudah pernah berhasil panen, walaupun sedikit, dari tomat yang saya tanam awal, yang keuntungannya ya belum cukup lah untuk menutupi semua kos, biaya, atau kehidupan sehari-hari untuk pribadi kita maupun untuk rumah tangga. Jadi ketika saya menyemai bibit 1500-an, 1750-an, yang ada adalah muncul harapan-harapan kalau 70-an rumpun saja sudah menghasilkan segini, apalagi kalau 1000-an. Harapan-harapan itulah yang kemudian sekarang pupus, musnah, runtuh, dan hanya masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa saya harus gagal sekali lagi dalam kehidupan ini? Tentu bagi para petani senior yang sudah lama bekerja sebagai petani atau seumur hidupnya, hal-hal seperti ini biasa. Tapi bagi saya petani pemula, dan saya yakin para petani pemula lainnya juga. Makanya seringkali kita sering dengar ada orang yang baru bercocok tanam setelah pensiun dari ASN atau apapun. Begitu gagal, tidak berhasil, mereka kemudian berhenti. Saya sendiri juga sempat terbetik pemikiran-pemikiran seperti itu. Mau menyerah, berputus asa. Tapi apalagi yang bisa saya kerjakan saat ini? Di umur saya 40, masa depan saya tidak benar-benar cerah. Kenapa saya berada di sini berkebun, bercocok tanam? Karena memang benar-benar saya tidak ada pilihan. Banyak hal yang sudah saya kerjakan dan tidak berhasil, lalu saya berhenti. Apakah saya harus melakukan kesalahan yang sama lagi saat ini? Saya tidak tahu. Ya, untuk saat ini harapan saya pupus untuk benar-benar bisa mandiri, lepas dari membebankan kawan saya. Tapi saya hanya harus terus menghadapi kenyataan ini dengan pahitnya, sambil terus melangkah dan melangkah lagi, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada untuk saat ini, walaupun saya sudah tahu hasilnya jauh dari harapan, di luar dari apapun kekuasaan saya, dan mengakui ketidakberdayaan saya dalam masalah hidup ini. Saya memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk setidaknya memberikan terus kesempatan demi kesempatan agar saya bisa tidak lupa bersyukur. Terima kasih dari saya, cukup. Sampai jumpa di segmen catatan segalang tanah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.